Halo guys, selamat sore semuanya, pemirsa-pemirsa yang kami cintai. Anjay, kembali lagi bersama kami Bincang Sore musikbatak.com. Di sini saya bersama the one and only. Bisa kesini Bang Nardi Simamora. Yes, sore. Ini kita mau bertanya sedikit Ya. tentang musik Batak. Oke. Pertanyaan pertama, langsung aja ya. Yang paling pengen saya ketahui adalah bagaimana caranya mempertahankan suatu grup supaya selalu solid dan kompak ke depannya. Gimana Bang? Oke. Untuk sebuah grup ya, grup Ya. musik nih ya, Ya. kita mempertahankan bagaimana untuk tetap solid. Intinya adalah satu, komunikasi. Oke. Karena dalam grup, jika bila mana tidak ada komunikasi, yaitu ya seperti apa saya bilang ya, grup itu nihil gitu loh. Jadi kita grup, jangan hanya grup di panggung, jangan hanya grup di konser, jangan hanya grup di show-show segala macam. Jadi kalau bisa grup musik itu, kalau bisa grup itu adalah keluarga. Jadi kalau dalam grup itu tidak ada komunikasi, berarti tidak ada kekeluargaan dalam grup tersebut. Itu aja sih sebenarnya, untuk semakin solid. Intinya komunikasi ya. Iya. Jadi jangan cuma gimana ya, ketemu di panggung. Ya intinya begini ya, sorry aku potong ya. Dalam artian kita boleh hebat di panggung, kita boleh bagus dilihat orang. Cuma di dalam grup itu kenyamanan itu nggak ada, itu nihil bro. Iya. Itu aja sih sebenarnya. Musik Batak itu kan identik dengan wedding, pernikahan Batak. Ya. Secara di Jakarta ini banyak sekali grup uning-uningan Batak yang bermunculan. Yang mau ditanyakan adalah bagaimana cara memilih, tips memilih pemusik Batak dalam satu acara pernikahan. Ini kan karena acara ini penting istilahnya, sekali setahun, sekali seumur hidup. Ya bagaimana kira-kira? Oke, jadi tipsnya ya, untuk kita, untuk sebetulnya bukan untuk kita ya, untuk kalian para calon pengantin Batak ya, betul. ya. Kalau aku bilang kita, aku sudah nikah, nggak mungkin lagi calon kan, betul dong. Jadi maksudnya kalian semua gitu loh, yang akan menjejaki jenjang pernikahan Batak. Jadi tips pertama itu sebetulnya adalah dalam memilih musik Batak. Sebetulnya bukan tips ya, ini hanya saran. Yang pertama, bila mana kalian sudah mencari gedung, ya, karena kan untuk pesta Batak pertama adalah gedung kita cari kan. Setelah mencari gedung, kalian pasti akan mendebik kan. Nah, setelah mendebik gedung, kalian itu dalam artian untuk prosesi berikutnya adalah langsung mencari musik. Karena dalam suatu pernikahan Batak, musik dan gedung, dan nomor 3 adalah catering ya. Cuma kalau untuk pernikahan Batak, musik dan gedung itu hanya satu dalam satu hari. Gak ada ibaratnya musik ini di gedung ini, terus tiba-tiba di gedung sana dengan musik yang sama. Sekarang kan gak ada, ibaratnya kan namanya grup itu kan satu kan. Gak ada istilahnya grup ini, misalkan grup A main di gedung A, nggak mungkin grup A main di gedung B, betul dong? Iya betul. Jadi kalau tips saya, kalau saya kasih saran dalam artian seperti ini, untuk memilih tips memilih pemusik Batak, minta konsep bagaimana dia dalam prosesi alur ceritanya gitu kan itu kan pernikahan itu kan ada alur ceritanya, dari mulai prosesi awal, terus Manupaki, terus Pulau Sela. Jadi minta dijabarkan semua. Terus kalau bisa untuk masalah pemusik Batak, apa yang kita minta, misalkan grup A minta fotonya, kalau misalkan di hari H pernikahan kalian
salah satu tidak ada di situ, kalian sebetulnya bisa menuntut, sebetulnya nggak tahu menuntut sih, mempertanyakan kenapa kok di grup abang yang ini kok nggak ada nih si abang yang itu gitu loh. Jadi ibaratnya biar nggak ada lagi istilahnya grup musik ini bisa beredar di 2 gedung gitu loh. Jadi biar kita saling berbagi rezeki gitu loh. Jadi nggak ada istilahnya satu grup tapi bisa 2 gedung, kan nggak mungkin. Iya betul. Bener kan? Kecuali kalau catering. Ya, kalau catering kita kan nggak bisa pungkirin dong. Iya betul. Kayak catering 3 tempat no problem, dekorasi no problem. Cuma kalau masalah musik, ya kan kita hanya satu. Emang kita bisa membelah 2 badan. Ya gitu. Jadi dalam artian kalau untuk kalian para calon pengantin ya, pengantin Batak, tipsnya adalah memilih pemusik yang berkualitas. Nggak apa-apa mahal kalau sesuai dengan kualitasnya. Daripada kalian memilih yang murah, kualitas tidak ada, kalian akan menyesal seumur hidup. Karena pernikahan itu dilakukan sekali seumur hidup. Kalau bisa pernikahan sekali setahun, haleluya. Gimana kira-kira? Iya betul. Iya. Jadi intinya dalam pernikahan Batak itu pertama adalah gedung, kedua adalah musik. Jadi kalau bisa untuk kalian para calon-calon pengantin Batak ya, kalau bisa jangan pernah tekan harga musik. Ya. Itu adalah talenta. Kalian bisa bayar harga gedung 70 juta. Musik cuma diminta 15 juta, kalian kayak kebakaran jengkol. Ya kan? Itu kurasa inti dalam sebuah pesta Batak, musik itu adalah suatu intinya. Kalau nggak ada musik Batak, kalau nggak ada musik di dalam pesta kalian, ya kurasa tulang kalian pun mengelusi pakai gondang baba. Dagi digi dugu dagi digi, ya kan? Betul? Setuju. Mungkin itulah tipsnya untuk masalah musik pesta Batak. Kalau keyboardnya pakai piadika ya. Nah. Oke, sip.